Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh berada di permulaan tahun 2024. Saya percaya ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan yang baru kita baca ini berbicara tentang tabur dan tuai. Ya, apa yang kita kenal dengan hukum menabur dan hukum menuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita pada tahun ini adalah The Year of Harvest, atau tahun penuaian. Dan tema yang saya berikan untuk khotbah pada hari ini adalah persembahan kepada Tuhan. Jadi beberapa minggu ini kita masih membahas tentang bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang tuaian tidak bisa dilepaskan dengan apa yang kita tabur di dalam hidup kita, atau apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sedangkan berbicara tentang menabur, artinya kita sedang membawa atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Sedangkan berbicara tentang menuai, artinya kita menerima atau mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu dari Tuhan. Saudara-saudara, selama bumi ini masih ada, yang namanya musim menabur dan musim menuai, itu pasti akan tetap berlangsung dan terus akan ada, saudara. Dan selama kita hidup di dunia ini, pasti ada waktunya kita menabur, dan ada waktu juga kita akan menuai apa yang kita tabur. Ada waktu untuk memberi, dan ada waktu juga untuk kita menerima, saudara. Pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita berduka cita, ada waktunya kita bersuka cita. Ada waktunya kita bersedih, ada waktunya kita bergembira. Ada waktunya kita menabur, dan ada waktunya kita menuai. Saya kasih contoh, misalnya petani yang mempunyai sebuah ladang, saudara. Seorang petani yang mempunyai sebuah ladang pertanian, dia harus menanam benih di ladang itu, baru dia bisa mengharapkan suatu saat ladangnya akan menghasilkan sesuatu, saudara. Ya, kalau dia tidak pernah menanam benih di ladang yang dia punya, maka tidak akan ada sesuatu pun yang akan tumbuh di sana, saudara. Jadi dia harus menanam sesuatu di ladang itu. Baru dia bisa berharap suatu saat dia akan menuai. Saudara-saudara, hidup yang selalu menabur atau senantiasa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan haruslah menjadi gaya hidup dari orang yang percaya. Kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru, banyak dicatat tentang umat Tuhan yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan sejak Perjanjian Lama, Tuhan sudah memerintahkan kepada umatnya bangsa Israel untuk membawa persembahan kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam kitab Imamat, kita mengenal adanya persembahan di sana. Jadi mana orang-orang mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, dan sebagainya. Jadi bangsa Israel diajarkan melalui Nabi Musa pada waktu itu, ketika mereka menghadap kepada Tuhan, mereka harus menghadap tidak dengan tangan yang hampa, saudara. Jadi masing-masing harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam Ulangan pasal yang ke-16, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Inilah hari-hari besar yang dirayakan oleh orang Yahudi. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Haleluya. Ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara lihat di sini,
Jadi bangsa Israel pada waktu mereka beribadah kepada Tuhan, mereka datang tidak dengan tangan hampa, tetapi dikatakan masing-masing mereka mempersembahkan sesuatu sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Amin. Ya. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Allah Bapa rela memberikan Yesus, anaknya yang tunggal. Jadi Allah Bapa mempersembahkan yang terbaik buat kehidupan kita. Dia rela untuk memberikan Yesus kepada kita. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara. Ini luar biasa, ya. Dan Yesus itu adalah anak Allah, anak tunggal Allah. Dan itu pemberian yang terbaik yang pernah Bapa berikan kepada kita, saudara. Ya, dia memberikan yang terbaik bagi umatnya, saudara. Dia memberikan Yesus supaya kita boleh diselamatkan. Itulah sebabnya sampai sekarang di dalam ibadah-ibadah orang Kristen atau dalam persekutuan-persekutuan orang Kristen, selalu ada waktu di mana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena memang itu diajarkan baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, saudara. Persembahan bagi orang percaya bukan hanya berbicara tentang harta kekayaan secara materi, tapi berbicara apapun yang kita bisa berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bisa berupa harta benda, bisa berupa kekayaan, waktu-waktu kita, tenaga kita, bahkan tubuh kita. Kita harus persembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama berkata, marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan tidak memandang berapa besar persembahan yang kita berikan kepada Dia. Sebab sebenarnya Tuhan tidak pernah berkekurangan, karena Dia adalah Tuhan. Tetapi Dia mau memakai kehidupan kita supaya kita bisa menjadi orang yang senantiasa mempersembahkan sesuatu kepadanya. Karena Dia mau supaya kita hidup dan mengalami semua berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Contoh yang paling gampang ketika kita mempersembahkan dalam bentuk materi atau dalam bentuk uang, saudara. Saudara, kehidupan kita sehari-hari selalu berhubungan dengan apa yang namanya uang. Jadi memang kita nggak usah terlalu alergi kalau berbicara tentang uang. Uang itu adalah salah satu berkat Tuhan bagi umatnya. Dan persembahan dalam bentuk ini pun banyak dicatat di dalam Alkitab, saudara. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan uang, saudara. Ya, kita berbelanja setiap hari, kita mempergunakan uang, saudara. Kita pergi ke gereja, kalau gerejanya bukan secara online seperti ini, pasti kita membutuhkan transportasi, harus beli bensin, itu menggunakan uang. Benar? Kalau secara online seperti ini, kita harus mempunyai koneksi internet. Dan untuk mendapatkan koneksi internet itu, kita harus membayar, saudara. Itu mempergunakan uang. Dan saudara pun pergi bekerja setiap hari, at least atau setidak-tidaknya 8 jam, Anda keluar rumah untuk pergi bekerja, tujuannya adalah untuk mencari uang. Benar? Ya. Dan pekerjaan pelayanan Tuhan juga memerlukan uang, saudara. Jadi, uang ini sebenarnya adalah berkat yang Tuhan berikan bagi umatnya. Ya, banyak orang yang berkata, supaya jangan terlalu banyak bicara tentang uang, karena bisa menjadi masalah. Tetapi saudara, uang bisa jadi masalah, tetapi kalau kita nggak punya uang juga, itu kita pun bisa mempunyai masalah, saudara. Ya, jadi uang itu adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya, di tangan orang percaya, uang itu akan menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Dan uang itu bisa dipakai untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Sebagai orang percaya kita tahu kenapa Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berlimpah-limpah, saudara. Sehingga dengan kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, salah satunya dengan uang yang kita miliki, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita, saudara. Tetapi uang juga bisa menjadi malapetaka atau bencana
bagi orang yang tidak tahu mengelola berkat Tuhan ini, saudara. Uang bisa jadi malapetaka kalau kita pikir uang itu adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, uang itu harus jadi hamba, bukan tuan di dalam hidup kita. Artinya, kita yang mengatur uang itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehidupan kita yang diatur oleh uang. Ya, balik lagi kepada topik kita mengenai persembahan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang pelit, atau orang yang kikir, atau orang yang cinta uang, saudara. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang selalu perhitungan dengan Tuhan pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang murah hati, saudara. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bahkan anak satu-satunya, Yesus itu adalah the darling of heaven. Ya, Dia berikan untuk kita, Dia persembahkan untuk kita. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tadi kita udah baca di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17 bagaimana orang Israel atau umat Tuhan ketika mereka datang kepada Tuhan di hadirat Tuhan, mereka datang masing-masing membawa persembahan dan tidak datang dengan tangan hampa atau tidak membawa sesuatu kepada Tuhan. Karena dengan membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu dalam bentuk materi, harta benda, ataupun waktu-waktu yang engkau persembahkan kepada Tuhan, maupun tenaga yang engkau persembahkan kepada Tuhan, atau apa saja yang engkau berikan kepada Tuhan, itu adalah bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan dan tidak terikat dengan harta benda atau apapun yang ada di dalam dunia ini yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Dan bukti bahwa kita mau melakukan firman Tuhan, yaitu mau senantiasa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita perhitungan dan kikir dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita lebih menyintai uang daripada Tuhan. Dan tanda kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan membagikan ada beberapa hal mengenai bagaimana sikap hati kita pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang pertama, pada waktu kita membawa persembahan di hadapan Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita itu dengan iman. Firman Allah berkata, orang benar itu hidup dengan iman, dan tanpa iman tidak seorang pun akan berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan berkenan kepada Tuhan kalau dia tidak hidup dengan iman, saudara. Demikian halnya pada waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, mari kita mau melakukan itu semua dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, ketika suatu saat ya, Yesus berada di bait Allah dan dia memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan di bait Allah itu. Kita bisa baca itu di dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam cerita ini, di mana Yesus duduk, ya dikatakan, dan menghadapi peti persembahan dan memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di rumah Tuhan, saudara. Ya, dan di sana dikatakan banyak orang kaya, ada orang kaya, dan juga ada orang yang miskin. Ya, jadi sebenarnya apakah kita orang kaya ataupun apakah kita orang miskin, sama-sama mempunyai kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin, ya.
Karena banyak orang yang berpikir dia adalah orang yang miskin, orang yang berkekurangan, dan akhirnya tidak bisa memberi kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam cerita ini, dikatakan ada orang kaya yang memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi ada juga orang miskin yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Dan di sini diceritakan tentang seorang janda yang miskin, saudara. Ya, jadi yang pertama, pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, marilah kita mempersembahkan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan kalau Anda melihat janda yang miskin ini, dia memasukkan, dikatakan dalam firman Tuhan, 2 peser, yaitu 1 duit. Ya, jadi jumlah yang diberikan oleh janda ini dicatat, saudara. Ya, ini berbicara tentang uang. Dia memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan, yang the best yang dia punya. Dia bawa kepada Tuhan, dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, saudara. Ya, dan kalau dikatakan dia adalah seorang janda yang miskin, artinya saudara, pada waktu dia memberikan apa yang dia punya, kelihatannya dia akan berkekurangan. Tetapi kalau dia percaya dan dia mempersembahkan seluruh yang dia miliki kepada Tuhan, itu artinya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pada waktu dia menaruh persembahan itu di rumah Tuhan, dia benar-benar percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan dia. Ada Tuhan yang setia, yang senantiasa menyertai kehidupan dia. Dan dia tidak takut apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Karena dia percaya Tuhannya akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, luar biasa, saudara. Jadi pada waktu dia mempersembahkan sesuatu, dia mempersembahkan itu dengan iman kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat contoh yang lain, ya, ada orang yang kaya yang datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana caranya supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah?" Orang ini adalah orang yang kaya, saudara. Dan Tuhan berkata, "Engkau harus melakukan ini dan melakukan itu. Engkau jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya." Dia katakan kepada Yesus, "Semua itu sudah saya lakukan. Sejak saya masih muda, semua itu sudah saya lakukan." Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Kalau begitu, sekarang jualah seluruh hartamu dan bagikan itu kepada orang miskin," saudara. Dan pada waktu Yesus mengatakan hal itu, orang kaya ini tidak dapat melakukan hal itu. Kenapa? Ya, karena orang kaya ini tidak percaya kepada Tuhan. Dia berpikir kalau dia udah jual seluruh hartanya dan dia bagikan kepada orang-orang miskin, maka dia tidak akan mempunyai apa-apa lagi, saudara. Ya, dia selalu berjalan dengan pemikirannya sendiri, saudara. Dia percaya bahwa Allahnya sanggup untuk memenuhi keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia berpikir kalau dia udah beri, maka dia akan kehilangan segala sesuatu. Ya, saudara, kita harus percaya pada waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, apapun bentuk persembahan itu, percaya kita tidak akan pernah kehilangan. Amin. Ya, apapun yang engkau berikan kepada Tuhan, pasti suatu saat engkau akan tuai di dalam hidupmu. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai engkau. Dia Allah Immanuel, saudara. Amin. Immanuel itu dari 2 kata, Imanu dan El, saudara. Ya, El artinya Elohim, Allah. Imanu artinya beserta kita. Kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, dan sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Amin. Ya, jadi pada waktu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita membawa itu dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya, itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, marilah kita mempersembahkan itu sesuai dengan kerelaan hati dan jangan terpaksa, dan mari kita memberi dengan sukacita. Kita baca ayat-ayatnya di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Haleluya. Saudara, pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, marilah kita mempersembahkan itu dengan sukarela, dengan hati yang rela. Kita mempersembahkan semua yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita mau melakukan itu dengan sukacita, saudara. Karena kalau kita melakukan itu dengan terpaksa dan tidak dengan rela hati, maka apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan itu akan sia-sia, saudara. Itu akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya jemaat di sini pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apapun bentuk persembahan yang kau berikan kepada Tuhan, ya, baik pada waktu engkau dipercayakan untuk melayani Tuhan di gereja ini, engkau akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan rela hati, tanpa paksaan. Engkau akan melakukan itu dengan sukacita. Karena pada waktu kita bersukacita, itu adalah kekuatan kita. Karena firman Allah berkata, the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita, saudara. Saudara, apapun yang kita lakukan, pada waktu kita lakukan itu dengan sukacita, maka itu akan terasa ringan, saudara. Tetapi kalau Anda melakukan segala sesuatu, engkau mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang gak rela, dengan hati yang berat, tanpa sukacita, maka semuanya akan terasa berat, saudara. Ya, akan terasa kayaknya aduh kok susah banget, ya. Tetapi kalau Anda melakukan segala sesuatu dengan rela dan dengan sukacita, maka segala sesuatu akan terasa ringan. Amin. Karena the joy of the Lord is our strength. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita, saudara. Ya, mari kita melakukan apapun, termasuk dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan sukarela dan dengan sukacita, saudara. Ya, nah itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang akan diterima oleh Tuhan. Persembahan kita akan naik di hadapan Tuhan dan menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sikap kita pada waktu membawa atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Kita harus mempersembahkan dengan rendah hati dan tanpa ada kesombongan di sana. Kita baca Matius 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, orang ini diajarkan bagaimana kita memberi atau membawa persembahan kepada Tuhan tanpa kesombongan atau dengan rendah hati, saudara. Ya, kita harus membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya, bukan karena untuk dilihat orang, bukan karena untuk dipuji oleh orang, saudara. Banyak orang pada waktu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dalam apa saja bentuk persembahan itu, kadang-kadang mereka menginginkan supaya mereka dipuji, ya, oleh manusia yang ada di sekitar mereka. Saudara, orang-orang ini sudah mendapatkan upahnya, yaitu puji-pujian dari manusia. Tetapi marilah Tuhan mengajarkan kepada kita, pada waktu kita membawa sesuatu kepada Tuhan, kita membawa segala sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan rendah hati, tanpa ada kesombongan. Dan Tuhan akan membalas kepada orang-orang yang memberi dengan rendah hati. Karena pada waktu kita mempersembahkan sesuatu dengan tujuannya adalah untuk pamer atau untuk mencari pujian dari orang lain, itu artinya kita sudah jatuh di dalam kesombongan. Ya, kita bukannya mendapatkan berkat daripada Tuhan, tetapi kita menjadi musuhnya Tuhan, saudara. Ya, karena firman Allah berkata, orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu adalah musuhnya Tuhan, saudara. Saya percaya kita semua tidak mau menjadi musuhnya Tuhan. Amin. Ya, kita mau menjadi sahabat Allah. Ya,
Kita mau menjadi, Tuhan itu adalah teman yang terdekat, sahabat yang terdekat. Ya, bahkan dia adalah Bapa kita, saudara. Ya, kita tidak mau menjadi musuh daripada Tuhan. Kalau kita menjadi musuhnya Tuhan, wah saudara, habis kita. Ya, nggak mungkin engkau bisa mengalahkan Tuhan. Ya, jadi mari kita pada waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, mari kita mau lakukan itu dengan rendah hati, tanpa ada kesombongan, saudara. Ya, maka Tuhan dikatakan akan melimpahkan kasih karunia dan berkatnya secara melimpah-limpah atas kehidupan kita. Saya percaya kita semua mau hidup dalam berkat-berkat Allah. Amin. Mari pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lakukan itu dengan cara yang benar dan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Pertama, bawalah persembahan kita kepada Tuhan dengan iman. Karena firman Allah berkata tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Yang kedua, pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mari kita melakukan itu dengan sukacita dan sukarela. Amin. Ya, karena apapun yang kita lakukan dengan sukacita itu akan terasa ringan. Ya, karena the joy of the Lord is our strength. Yang ketiga, pada waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, marilah kita mau mempersembahkan dengan kerendahan hati dan tanpa kesombongan. Dan Bapa kita di surga akan membalas apa yang kita lakukan bagi dia dari tempatnya yang tersembunyi. Saudara-saudara, tahun ini adalah the year of harvest, tahun penuaian. Mari kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan cara yang benar, sehingga apapun yang kita tabur, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin.